Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Balik lagi dengan aku Burhan, bapaknya anak-anak. Akhirnya masuk juga di bagian klimaksnya film trilogi ini. Aku saranin kalian untuk menonton kedua film sebelumnya, ada Unbreakable sama Split. Karena kalau kalian langsung ke video ini, yang ada kalian bingung. Apalagi kalian yang suka makan mie pakai nasi, dua lagi mie-nya, kayak aku. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Cuko udah becuko, pempek tengah duo. Payu diaturi alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sepasang sampah masyarakat yang kerap mengganggu pejalan kaki dengan cara memukul secara random orang-orang yang lewat. Saat di rumah mereka pun dikejutkan lampu rumah mereka tiba-tiba mati. Lalu dari kegelapan muncullah seorang pria misterius menggunakan jas hujan. Dia adalah David Dunn. Sekedar mengingatkan, David adalah satu-satunya orang yang selamat saat insiden kecelakaan kereta api di tahun 2000. Setelah kecelakaan, David memiliki kekuatan yang mana dirinya memiliki daya tahan tubuh yang super dan dapat menerawang latar belakang seseorang hanya dengan menyentuhnya saja. Ditemani Joseph anaknya yang sudah mulai bujang, David mendirikan sebuah rumah keamanan atau home security untuk menangkap penjahat yang lolos dari jerat hukum, hingga ada sebuah berita yang mengabarkan bahwa ada 4 orang gadis muda diculik. David yang melihatnya pun berencana akan berpatroli di sana esoknya. I'll walk around there tomorrow. Di sebuah pabrik bekas diperlihatkan ada 4 orang gadis muda yang lagi diculik oleh seorang pria yang mempunyai 23 kepribadian yang tiada lain tiada bukan. Dia adalah Kevin. Masa ya lupa? Kalau lupa ya tonton dong video sebelumnya. Saat ini tubuh Kevin tengah dikendalikan oleh salah satu kepribadiannya, yakni bocil 9 tahun bernama Hedwig. Di sini Hedwig mengatakan bahwa mereka diculik untuk ditumbalkan kepada sosok kepribadian ke-24 yang bentar lagi akan datang. Dia disebut The Beast. The Beast adalah satu-satunya kepribadian yang paling kuat karena dia memiliki ketahanan fisik yang super yang mustahil dimiliki manusia normal, bahkan dia nampak seperti binatang buas. Balik lagi ke David yang tengah berpatroli sekaligus mencari petunjuk tentang penculikan keempat gadis yang dia lihat di berita. Tak diduga, David berpapasan dengan Hedwig yang akhirnya membuat David mengetahui bahwa Hedwig sudah menculik keempat gadis tersebut dan dikurung di sebuah gudang bekas. Sorry, bro. You guys like cartoons? Kevin sendiri pergi ke sebuah basement kumuh di mana dirinya langsung berubah mode dari Hedwig menjadi manusia setengah binatang buas. Siapa lagi kalau bukan The Beast. Dan sebelum Kevin kembali, David pun dengan cepat pergi ke sana dan melepaskan keempat gadis tersebut. Hingga saat mereka akan pergi, mereka pun dikejutkan. Ada Kevin dalam bentuk mode The Beast dari langit-langit yang ujuk-ujuk langsung melempar David dengan sebuah meja besar hingga keduanya pun langsung bertarung di sana. Dan inilah adegan pertarungan yang paling aku tunggu-tunggu. Setelah menonton kedua film sebelumnya, yakni Unbreakable dan Split, akhirnya kedua sosok ini pun bertemu, di mana mereka berdua bertarung layaknya manusia super, tapi ditampilkan secara realistis dan tidak menggunakan efek CGI berlebihan. Mereka berdua pun terpental dan jatuh dari atas gedung. Terlihat keduanya pun nampak baik-baik saja, yang mana ini membuktikan bahwa mereka berdua bukanlah manusia biasa.
Hingga saat akan melanjutkan pertarungan, mereka dikejutkan ada sekelompok orang bersenjata yang menghidupkan sebuah lampu khusus yang bisa merubah The Beast menjadi kepribadian yang lain, sehingga mereka berdua tidak bisa kabur dari sana. What's happening? Put the guns away! We can work through this! Joseph sendiri langsung menyadari kejadian itu dari alat komunikasi yang digunakan oleh David dan langsung melacak kemana ayahnya dibawa pergi yang ternyata ke sebuah rumah sakit jiwa khusus. Saat di sana mereka pun dirawat oleh seorang psikiater, spesialis orang-orang yang menderita delusi akut atau pasien dengan gangguan mental yang parah bernama Dr. Ellie Staple, di mana dirinya menganggap bahwasannya David dan Kevin hanya manusia biasa yang terobsesi menjadi superhero. My name is Dr. Ellie Staple. Di sana David dan Kevin dikurung di ruangan yang berbeda, di mana masing-masing ruangan mereka dilengkapi fasilitas keamanan khusus seperti ruangan Kevin yang dipasangi sebuah lampu khusus yang bisa mengendalikan atau merubah kepribadian Kevin sehingga jika The Beast muncul dan mencoba memberontak, lampu akan secara otomatis menyala dan membuat Kevin tak berdaya. I came here for you both. I've been given 3 days to treat. Untuk ruangan David ada 46 semprotan air bertekanan tinggi yang terhubung dengan tangki air yang berkapasitas 15.000 galon sehingga jika David mencoba memberontak maka dirinya akan langsung disemprot dan tenggelam di ruangan itu karena seperti yang kita tahu di film Unbreakable bahwa David memiliki satu kelemahan, yaitu air. Connected to a 15,000 gallon water, 46 high pressured nozzles. This room must look nefarious. Faktanya, bukan hanya mereka berdua saja yang dikurung di tempat itu, ternyata Elijah alias Mr. Glass sudah lebih dulu dikurung di tempat itu juga, jauh sebelum David dan Kevin ditangkap. You have 2 new friends. You won't be lonely anymore. Di tempat lain kita pun diperlihatkan Casey yang mana dirinya adalah satu-satunya orang yang selamat dari insiden penculikan yang dilakukan oleh Kevin saat di film Split, di mana dirinya diberitahu bahwa Kevin atau pelaku penculikan dirinya sebelumnya telah berhasil ditangkap. Casey bukannya senang ataupun bahagia, dia justru nampak terkejut, bahkan terkesan memiliki ikatan batin dengan Kevin, dan tak hanya itu, Casey berniat akan menjenguk Kevin. Balik lagi ke rumah sakit jiwa, di sana diperlihatkan ada seorang perawat yang lagi mengantarkan makanan ke ruangannya Kevin. Di momen ini, kita dibuat kagum dengan aktingnya James McAvoy, di mana dirinya berganti-ganti kepribadian hanya dalam sepersekian detik, dan hal itu membuat si perawat pun ketakutan. Hey, cutie. Defend us is him. Get a little hard on, Darren. Just close enough. Yeah. Got you, bro. I'm not supposed to be in the light. Don't call me Norma. And I'm Mary Reynolds. We're twins. Now just walk away. Where's the man in the rain poncho? Elijah sendiri diberi obat bius yang sangat amat banyak. Bahkan dirinya dibuat lumpuh selama berada di sini karena Elijah memiliki otak yang luar biasa jeniusnya sehingga selama dia masih sadar dan masih berpikir jernih, hal itu ditakutkan akan berpotensi membuatnya kabur dari sana. Si ibu sendiri berusaha menyemangati Elijah dengan mengatakan tetaplah bangga dan jangan biarkan mereka menindasmu. Hal itu membuktikan betapa tulusnya kasih sayang si ibu pada dirinya. Di kamarnya, David dan Kevin sempat saling tatap satu sama lain. Ketika pintu kebetulan terbuka secara bersamaan, David berusaha mendobrak pintu dengan alasan ingin menghentikan Kevin yang dianggap berbahaya. Namun hal itu gagal karena keburu air menyembur sehingga membuat David tak berdaya. Tak hanya David, Kevin pun berusaha mencoba untuk keluar karena beberapa sosok kepribadiannya berambisi ingin mengalahkan David karena menganggap bahwa The Beast lebih kuat dari David. Beast like, you don't think you can beat the beast, does he? You can't beat the beast. Huh? Huh? I have absolutely no idea what I'm doing here.
Joseph sendiri tak hanya diam melihat ayahnya ditahan, dia berusaha menjelaskan pada Dr. Ellie bahwa ada sebuah kesalahpahaman. Belum aja Joseph menjelaskan maksudnya, Dr. Ellie langsung meminta Joseph untuk berhenti menganggap ayahnya sebagai manusia super. Di hari itu juga ternyata Casey benar-benar datang ke sana untuk menjenguk Kevin, di mana Hedwig kebetulan tengah mengambil alih tubuhnya Kevin, sehingga Hedwig cukup senang karena bisa kembali bertemu dengan Casey. Tak lama Dennis pun mengambil alih dan mengatakan Casey sama saja dengan Dr. Ellie yang menganggap bahwa Kevin mengalami halusinasi karena terobsesi dengan tokoh komik, dan saat Casey meminta Dennis serta kepribadian yang lain untuk merelakan kesadarannya agar Kevin cepat sembuh dan dibebaskan dari sana, muncullah Kevin yang asli berhasil mengambil alih tubuhnya lagi, sehingga di momen ini terlihat sangat mengharukan karena pada dasarnya Kevin dan Casey sama-sama merasakan penderitaan yang sama saat masih kecil. We're the same. Melihat rasa cinta yang tulus yang ditunjukkan Casey berpotensi bisa menyembuhkan Kevin, Dr. Ellie meminta bantuan Casey agar mau membantunya. Karena apabila dalam 3 hari dirinya tidak bisa menyembuhkan David, Kevin, dan Elijah, maka ketiganya akan disuntik mati. Kembali ke Elijah, sedikit kita flashback tentang latar belakang Elijah yang mungkin kalian lupa, di mana dirinya menderita sebuah penyakit langka yakni osteogenesis imperfecta yang membuat tulangnya rapuh dan gampang patah, makanya dijuluki Mr. Glass. Elijah adalah sosok yang sangat jenius yang mampu mengendalikan situasi kondisi toleransi, dan itu dibuktikan saat dirinya berhasil mengakibatkan beberapa peristiwa besar termasuk kecelakaan kereta tahun 2000 yang pada akhirnya membuat David viral dan menyadari kemampuan terpendamnya. Dengan otak yang luar biasa jeniusnya, Elijah pun bisa saja kabur entah bagaimana caranya. Sehingga Dr. Ellie memasang ratusan kamera CCTV untuk melihat gerak-gerik mereka semua, sehingga mustahil mereka dapat kabur dari sana. I have installed cameras on every floor. Out of respect for your cognitive ability. 100 more of these. You see this camera? Tibalah hari mereka bertiga pun ditemukan, di mana Dr. Ellie mengatakan bahwa ini adalah sesi terapi untuk membuktikan bahwa kalian bertiga hanyalah manusia biasa, karena sosok superhero yang memiliki kekuatan super hanya ada di dalam buku komik saja, yang sudah jelas itu hanyalah kisah fiktif belaka. Dimulai dari David. Dulu saat David masih kecil, pernah mengalami insiden tenggelam di kolam berenang, sehingga hal itu dapat menjadi alasan kuat bahwa David mengalami trauma akut terhadap air dan bukanlah sebuah kelemahan untuk seorang superhero. Dr. Ellie pun memperlihatkan hasil tes MRI-nya David, di mana pada otaknya ada sebuah syaraf yang rusak, yakni lobus frontal, yang ia terima setelah kecelakaan kereta. Dan besar kemungkinan hal itu pula yang mempengaruhi David sehingga dia merasa bahwa dirinya adalah superhero. Dan dari informasi Dr. Ellie sudah mengetahui bahwa David katanya bisa menerawang latar belakang seseorang hanya dengan menyentuhnya saja, sama seperti halnya sulap yang bisa membaca isi pikiran dan menebak apa yang dipikirkan penonton. Yaps, hal itu bisa dilakukan dan dilatih sehingga tidak ada yang spesial dengan kemampuan yang dianggap David sebagai kekuatan super. Selanjutnya Kevin yang tengah diambil alih Dennis, Dr. Ellie menyebutkan nama lengkap Kevin, yakni Kevin Wendell Crumb, dan dia berasumsi bahwa Kevin hanya mengalami trauma yang sangat amat berat saja. Sedangkan sosok The Beast yang digadang-gadang sebagai evolusi manusia tertinggi yang auranya mirip binatang buas yang bisa memanjat dinding dengan tangan kosong seperti cicak, Dr. Ellie sudah mengantongi jawabannya seperti yang kita tahu bahwa Kevin dulunya bekerja sebagai staf di sebuah kebun binatang yang dipenuhi oleh binatang buas. Sehingga hal itu menjadi masuk akal ketika Kevin terpengaruh oleh lingkungan dan informasi yang didapatkannya setiap harinya, sehingga hal itu membuat Kevin menganggap bahwa dirinya kuat seperti binatang buas.
Kevin pun bertanya, jika The Beast hanya sebuah hayalan, maka bagaimana caranya Kevin bisa membengkokkan jeruji besi di kebun binatang waktu itu? Dr. Ellie pun menjawab bahwa kebun binatang itu dibangun pada tahun 1874 dan jelas sudah karatan dan korosi sehingga besar kemungkinan Dr. Ellie sendiri bisa melakukannya dan tidak ada yang luar biasa dengan kejadian tersebut. Kevin pun bertanya lagi, bagaimana bisa tubuhnya Kevin bisa bertahan dari 2 tembakan shotgun yang dilayangkan oleh Casey di film Split. Dr. Ellie pun menjawab, dia dan timnya sudah menganalisa shotgun dan pelurunya, yang mana senjata itu termasuk senjata tua yang sudah lama disimpan, sehingga besar kemungkinan pelurunya basah oleh uap yang membuat peluru tidak bekerja secara maksimal. Terakhir, Dr. Ellie pun menegaskan bahwa tidak ada yang namanya manusia super dan jikalau memang ada, kenapa hanya mereka bertiga? You really dissected him, Doctor. Creating a chain of thoughts that never happened. Oleh karena itu, kepercayaan David dan Kevin pun mulai goyang terhadap dirinya sendiri. Di momen ini, kita akan ditunjukkan kekuatan dari otaknya Elijah, di mana ketika Dr. Ellie sudah pulang, tiba-tiba salah satu perawat mendengar salah satu pintu terbuka yang berasal dari ruangan Elijah. Namun saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa di sana dan Elijah masih ada di ruangan itu. Untuk membuktikan bahwa Elijah masih lumpuh dan tidak bisa bergerak, si perawat tersebut pun berniat akan menjatuhkan senternya ke kaki Elijah. Seperti yang kita ketahui bahwa tulangnya sangat amat lunak dan rapuh, sehingga jika tertimpa senter saja, dia bisa mengalami patah tulang yang pastinya sangat amat menyakitkan. Hingga saat si perawat menjatuhkan senternya, Elijah sama sekali tidak bereaksi. Sehingga si perawat menganggap bahwa Elijah masih dalam kondisi pengaruh obat bius dan tak mungkin bisa keluar dari ruangan itu. You've been getting out of your room, Elijah. Hingga saat pertukaran sip, Elijah pun keluar dari kamar dan masuk ke dalam ruangan berkas untuk melihat riwayat kehidupan David dan Kevin, di mana Elijah menemukan sebuah fakta menarik bahwasannya ayah Kevin adalah salah satu korban kecelakaan kereta pada tahun 2000 yang secara tidak langsung membuat Elijah menjadi peran penting dalam terbentuknya 24 kepribadian yang dimiliki oleh Kevin. Kemudian Elijah pun masuk ke ruangannya Kevin dan mengajaknya untuk bekerja sama, di mana Elijah bermaksud untuk mengadu domba The Beast dengan David agar semua orang tahu bahwa di dunia nyata ada sosok manusia super yang asli. Tak hanya itu, Elijah pun mengungkap bahwa selama ini dia tidak pernah sekalipun memakan obat penenang yang diberikan oleh perawat, di mana dirinya sudah menukar obat tersebut dengan obat generik biasa yang dia sembunyikan di pegangan tangan kursi rodanya, dan itu membuktikan bahwa dia sangat amatlah cerdas. And I'll get us all out of here tomorrow night. I believe the beast may be part of this. Are you with me? Yes. Keesokan harinya Elijah pun dikagetkan saat Dr. Ellie dan satu perawat membawanya ke ruangan operasi, di mana Dr. Ellie tidak punya pilihan lain selain benar-benar melumpuhkan otaknya Elijah dengan cara mengoperasi otaknya menggunakan sinar laser, karena semua aksi yang dilakukan Elijah semalam terekam semua oleh kamera CCTV. I promise, my friend. Good luck, Elijah. Saat malam ketika petugas mengantarkan obat Elijah, tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat tak terduga, di mana Elijah menggoreskan pecahan kaca pada leher si perawat, karena faktanya operasi otak yang dilakukan Dr. Ellie tadi siang sama sekali tidak berhasil. Faktanya, Elijah dengan sengaja membiarkan kamera CCTV merekam semua aksinya semalam, dan operasi itu pun memang sudah diperkirakannya sejak kemarin malam karena dia sudah mengambil lensa lasernya sehingga operasi tadi siang hanya sia-sia saja. Selanjutnya Elijah pun menemui Kevin dan merusak lampu khusus yang ada di ruangannya. Lalu membawa Kevin keluar dari ruangannya
Dan ketika di dalam sebuah ruangan yang lain, mereka menyambut kedatangan The Beast, dan saat The Beast muncul lalu memanjat dinding, hal itu membuat Elijah sangat amat takjub karena obsesinya selama ini terhadap manusia super bisa dilihat secara langsung. Dengan kondisi Elijah dan penderitaan yang sudah dialaminya selama ini, The Beast menganggap bahwa jiwa Elijah sangat murni atau suci, sehingga mulai sekarang mereka berdua pun resmi menjadi partner dan langsung menjalankan aksinya dengan bertarung melawan David. I've known only pain. I've had 94 breaks in my life. How much do you want to avenge us? Oh no. Your voice. Dari pengeras suara, Elijah pun memberitahu David bahwa mereka berdua akan pergi ke sebuah gedung yang paling tinggi di kota itu dan akan meledakkannya, yang pastinya akan banyak sekali orang tidak berdosa menjadi korban. Taktik Elijah untuk memancing David keluar pun jelas berhasil, karena selain pipanya sudah dimatikan, Elijah meminta David untuk mendobrak pintu lapis baja itu dengan tubuhnya, karena jika David benar-benar mempunyai kekuatan super, tentu itu sama sekali bukan hal sulit. Secara bersamaan, Jaka pun dikejutkan bahwa Jackie sudah terkapar di ruangan Elijah. Jaka langsung berkeliling mencari Elijah di mana dia berada, dan saat sudah ditemukan, Kevin langsung mengeksekusinya. You're fighting for the broken. Di ruangannya, David pun ternyata sudah berguyur mendobrak pintu tersebut. Secara logika, hal itu tentu mustahil bisa dilakukan oleh manusia biasa. Oleh karena David memiliki rasa kepercayaan atas dirinya sendiri, pintu lapis baja itu pun jebol dan terekam jelas oleh kamera CCTV yang ada di sana. Secara bersamaan, Casey, Joseph, dan ibunya Elijah pun sudah terlihat di halaman rumah sakit, di mana saat Kevin dan Elijah berhasil keluar dari gedung, David pun sudah berada di gudang untuk kemudian dia mengambil jas hujan oncaknya dan sudah siap mengalahkan Kevin dan Elijah. Di tempat tadi, Kevin dan Elijah pun dihadang oleh beberapa petugas, namun hal itu bukanlah masalah besar bagi The Beast. Di ruangannya, Dr. Ellie pun langsung sadar dan melihat sebuah pesan di kopelan kecil yang ditinggalkan Elijah tentang rencananya yang akan menghancurkan gedung tertinggi di kota itu, sehingga dia tidak punya pilihan lain selain mengerahkan seluruh petugas bersenjata untuk menghentikan mereka sebelum sampai ke gedung tersebut. Elijah sendiri terlihat di sebuah ruangan server untuk menjalankan rencana lain, entah apa itu. Namun dia terlihat sangat mahir menggunakan komputer dan mencoba untuk meretas seluruh kamera CCTV yang ada di rumah sakit jiwa tersebut. Hingga saat mereka berdua di luar, tiba-tiba muncullah beberapa orang polisi yang mencoba untuk menghentikan mereka, di mana Elijah meminta Kevin untuk berubah mode ke The Beast karena saat ini hanya The Beast lah yang bisa mengalahkan mereka. Saat Joseph dan yang lainnya keluar, mereka melihat The Beast menggeret dua orang polisi dengan entengnya, dan tak lama muncullah David lengkap dengan jubahnya yang tentu saja akan menjadi lawan yang seimbang untuk The Beast. Ini dia pertarungan yang kita tunggu-tunggu, The Beast versus David. Away from the south side windows. Windows.
Pertarungan keduanya pun terekam jelas oleh kamera CCTV yang terpasang di rumah sakit itu, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, Dr. Ellie memasang ratusan kamera CCTV di sana agar Elijah tidak bisa kabur, dan tak lama polisi pun semakin banyak dan Casey berusaha meyakinkan polisi bahwasannya Kevin dan David bukanlah tandingan mereka, namun mereka justru tidak mengindahkan peringatan itu. Mereka justru berusaha maju dan berusaha menghentikan Kevin dan David. David sendiri berusaha mengurung para polisi di sebuah kontainer. Dengan sebatang besi, David mengurung mereka agar tetap selamat. Sampai akhirnya Joseph mendekati mereka bertiga dan mengatakan bahwa kecelakaan kereta yang dialami ayahnya Kevin dan David itu semua ulah dari Elijah atau Mr. Glass. Elijah yang mendengarnya pun tidak menghindar dan justru memvalidasi bahwa David dan Kevin tak akan bisa sekuat ini tanpa ada peran dirinya. A mastermind. Superheroes. As I created David, created you. Amazing. The Beast yang mendengarnya pun langsung mencengkeram Elijah dan meninju perutnya hingga terjungkal, lalu melempar David ke dalam sebuah tetmon air dan bertarung di sana sampai akhirnya ada sebuah retakan sedikit di tetmon itu dan David berusaha menjebolnya lalu keluar dari sana. Dirasa David sudah lemah, The Beast pun berniat akan pergi ke pusat kota untuk menunjukkan dirinya ke depan semua orang. Namun tiba-tiba muncullah Casey menarik tangannya dan memanggil nama lengkapnya Kevin sehingga The Beast berubah menjadi Kevin yang lemah. Lalu yang terjadi... Sniper yang bersama Dr. Ellie pun berhasil menembak Kevin yang sudah tidak lagi menjadi The Beast, sehingga saat dirinya tertembak, pelurunya berhasil menembus badannya, sehingga Kevin beserta ke-24 kepribadiannya harus tewas tanpa bisa bangkit lagi. Ganggu aja si Casey ini. It's not so bad being in the light. You really my friend? Bukannya ditolong atau dievakuasi, David justru diseret dan ditenggelamkan ke dalam sebuah comberan oleh seorang polisi yang di tangannya terdapat sebuah tato clover, dan tak lama ada Dr. Ellie yang menyodorkan tangannya kemudian memintanya melihat siapa sebenarnya Dr. Ellie. Di penglihatannya, Dr. Ellie nampaknya tergabung dengan sebuah organisasi rahasia, entah siapa mereka. Namun di tangan Dr. Ellie terdapat tato clover juga yang sama seperti si polisi tadi. Tell me the truth. Be here for you three. Pada akhirnya mereka bertiga pun tewas secara mengenaskan. Namun sebelum Elijah benar-benar tewas, Dr. Ellie akhirnya jujur mengenai siapa dirinya dan semua kebenaran yang sesungguhnya, di mana ternyata Dr. Ellie adalah anggota dari sebuah kelompok organisasi yang mencoba untuk menahan orang-orang yang memiliki kemampuan layaknya manusia super dengan tujuan agar dunia tetap seimbang tanpa adanya dewa layaknya Superman di antara kita semua. Be at peace. You were right about your theory. Beberapa hari kemudian, Dr. Ellie pun terlihat di sebuah restoran untuk menemui para anggota organisasi rahasia tersebut. Di sana, dia mengatakan bahwa tugasnya sudah selesai di kota ini, dan walaupun Kevin, David, dan Elijah sudah wafat, setidaknya dia sudah mencoba metode yang lebih manusiawi, yakni tidak langsung mengeksekusi mereka bertiga.
Faktanya organisasi ini sudah terbentuk sejak 10.000 tahun yang lalu, di mana hal ini semakin meyakinkan bahwasannya manusia super dan sakti sudah ada sejak puluhan ribu tahun yang lalu, dan sosok superhero di buku komik bisa jadi adalah sebuah kisah nyata dari pengalaman nyata yang dibuat untuk mencetak sejarah dalam bentuk yang bisa diterima oleh akal manusia. Selesai dengan itu, Dr. Ellie pun terlihat di sebuah toko komik. Di sana, Dr. Ellie tanpa sadar mendengar percakapan seorang pengunjung lain yang mengatakan bahwa seorang penjahat super selalu menyimpan rencana pamungkasnya di ending tanpa semua orang menyadarinya. Always a real plan. He sets everybody up. He'll never tell you his real plan. Di momen ini kita akan semakin yakin bahwa Elijah sangat amatlah jenius, di mana ternyata Elijah sudah sadar bahwa pada akhirnya mereka bertiga akan berakhir tewas karena misi ini adalah misi bundir. Coba deh kalian ingat-ingat, Dr. Ellie memasang ratusan kamera CCTV di berbagai sudut rumah sakit sehingga semua pergerakan di dalam rumah sakit terekam dengan jelas. Nah, adegan saat Elijah masuk ke dalam ruangan server, ternyata itu dilakukannya agar semua kamera CCTV terhubung dengan internet atau streaming, dan semua hasil rekaman itu akan terkirim secara otomatis ke website pribadinya Elijah yang akan dilihat oleh ibunya, Cassie, dan Joseph. Agar kematian Kevin, David, dan Elijah tidak sia-sia, Joseph beserta Cassie dan ibunya Elijah mempublikasi semua rekaman itu pada media sosial agar seluruh orang di muka bumi ini mengetahui bahwasanya sosok superhero pada buku komik memang benar-benar ada. We are let in on the universe. Dan film pun selesai. Semoga aja nanti ada film lainnya lagi yang terhubung dengan film ini. Ya udah segitu dulu aja ya. Ini aja durasinya panjang banget bro. Ntar HP aku meledak pula waktu ngeditnya. Aku Burhan, pamit undur diri. Assalamualaikum. Dadah. Subscribe.